bisa menghasilkan kurang lebih sekitar $4.700 atau jika kita rupiahkan, jika kita kalikan dengan harga dolar saat ini itu setara dengan 76 jutaan dengan konten motivasi seperti ini. Dan untuk view-nya juga nggak main-main ya, view-nya itu sudah jutaan juga. Dan ini konten seperti ini itu masih banyak diminati. Terbukti baru saja di-upload channel ini itu sudah dapat ratusan ribu views. Dan channel ini itu hanya upload 56 video saja sudah hampir 400.000 subscriber. Oke, jadi saya akan bahaskan kepada teman-teman bagaimana cara kita bikin konten motivasi seperti ini. Dan tentunya ini cukup simpel dan juga cukup mudah ya. Jadi pastikan tonton sampai akhir agar nggak gagal paham seputar bagaimana cara kita membuat sebuah ide konten yang kreatif dan sederhana lolos monetisasi. Hanya menggunakan sebuah konten motivasi kehidupan ataupun motivasi diri seperti majulah tanpa menyingkirkan orang lain seperti ini. Bahkan untuk view-nya ya itu sudah mencapai jutaan teman-teman. Jika teman-teman cek di bagian dari populer di sini, channel ini itu sudah tembus sekitar 16 juta kali ditonton. Untuk video populernya bahkan 10 juta kali tonton dan juga ada 9 juta kali ditonton. Dan channel ini itu berfokus pada motivasi pengembangan diri ya, majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Nah, jadi konten-konten seperti ini, konten-konten motivasi seperti ini itu masih banyak diminati. Ya, terutama buat kita Gen Z ya yang mungkin sering direndahkan oleh orang lain. Jika teman-teman ingin lebih berkembang, nah jadi seperti ini bisa menjadi motivasi diri buat kita semua. Dan jika kita cek untuk estimasi penghasilannya sendiri mampu mendapatkan kurang lebih sekitar $4.700 dan channel seperti ini itu terbukti masih banyak diminati. Nah, jika teman-teman bisa perhatikan di sini ya, hanya konten seperti ini itu mendapatkan kurang lebih sekitar $4.700 atau jika kita rupiahkan $4.700 ya dikali 16.200 itu setara dengan 76 juta teman-teman ya, 76 juta setiap bulannya. Bisa gajian kurang lebih sekitar 76 juta setiap bulannya hanya dari konten motivasi. Nah, tetapi di sini apakah kita bisa bikin konten seperti ini? Jawabannya bisa, dan kita juga bisa manfaatkan ChatGPT. Jadi kita manfaatkan untuk AI untuk proses pembuatan konten seperti ini. Jadi saya akan ajarkan kepada teman-teman bagaimana cara kita bikin konten seperti ini. Jadi konten-konten seperti ini itu bisa banyak peminatnya ya karena di sini itu motivasi teman-teman. Jadi motivasi diri, motivasi hidup ya. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi kita harus lebih maju lagi, kemudian ya jangan kita memandang rendah orang lain. Nah, di sini untuk sebagai channel referensi ini, apakah channel ini bisa lolos monetisasi? Bisa kita cek untuk video. Oke, jadi jika kita cek apakah channel ini itu sudah lolos monetisasi, bisa kita cek seperti ini. Ini sudah lolos monetisasi teman-teman ya. Di sini tuh sudah ada logo Super Thanks ya, dimana saya bisa memberikan untuk Super Thanks di channel ini, dan channel ini itu sudah lolos monetisasi. Nah, bagaimana sih cara kita bikin konten seperti ini? Dan untuk channel ini itu sudah tembus sekitar ratusan ribu subscriber teman-teman. Oke, jadi untuk channel referensi nanti kita akan bahas di bagian akhir. Jadi di sini itu sebagai referensi saja kepada teman-teman. Konten motivasi seperti ini itu masih banyak diminati. Video populer mencapai sekitar 16 juta kali tonton. Estimasi penghasilan mendapatkan kurang lebih sekitar 76 juta setiap bulannya ya, atau setara dengan $4.700. Jika kita kalikan harga dolar 16.200 ya kurang lebih sekitar 76 jutaan teman-teman. Oke, jadi bagaimana cara kita bikin konten seperti ini? Itu cukup simpel ya. Caranya teman-teman tinggal masuk saja ke aplikasi Pinterest seperti ini. Jadi teman-teman tinggal ketikkan saja di bagian pencarian, misalkan anak muda seperti ini ya. Misalkan anak muda AI seperti ini. Ini banyak sekali teman-teman bisa jadikan untuk bahan konten. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk saja di bagian dari aplikasi Pinterest. Nah, teman-teman tinggal ketikkan saja anak muda kartun AI. Kita ketikkan seperti ini. Nah, jadi banyak sekali ya untuk kartun-kartun AI yang bisa teman-teman buatkan menjadi bahan kontennya. Contohnya seperti ini. Ya, nanti teman-teman untuk mendapatkan bahannya, klik saja di bagian dari fotonya, kita simpan di bagian sebelah kanan atas. Kita klik di bagian unduh gambar. Dan untuk proses pembuatan ceritanya, silakan teman-teman bisa manfaatkan ChatGPT. Teman-teman tinggal masuk saja seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita ketikkan saja, buatkan kisah-kisah inspirasi motivasi ya. Jadi berkembang tanpa menjatuhkan orang lain seperti ini. Teman-teman tinggal generate seperti ini.
Jadi ChatGPT akan memberikan sebuah cerita ya. Suatu hari di sebuah desa kecil hiduplah di pegunungan hijau hiduplah seorang anak muda bernama Ardi. Ardi selalu merasa kurang percaya diri. Nah, ini teman-teman bisa disalin saja seperti ini. Nah, teman-teman bisa salin untuk teksnya seperti ini. Jadi kisah motivasi seperti ini itu banyak sekali diminati ya. Dan setelah teman-teman salin, teman-teman tinggal buat saja untuk di bagian dari suaranya. Nah, untuk suaranya di sini saya menggunakan T2S ya. Caranya kita klik saja di bagian T2S seperti ini. Kemudian saya akan bikin suaranya terlebih dahulu. Jadi nanti untuk contoh suaranya itu seperti ini, teman-teman. Ya, kita ketikkan saja seperti ini. Yang dikelilingi pegunungan hijau, hidup seorang pemuda bernama Ardi. Ardi selalu merasa kurang percaya diri, merasa impinya terlalu besar untuk dicapai, dan kadang... Oke, di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian ekspor audio seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal ketikkan saja audio seperti ini. Jadi untuk judulnya itu pastikan teman-teman bisa diingat ya. Jadi kalau judulnya nggak kita ingat nanti kita susah teman-teman. Oke, di sini saya akan bikin untuk suaranya terlebih dahulu ya. Di sini saya akan atur untuk di bagian dari T2S-nya. Saya akan bikin untuk di bagian dari suaranya terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita masuk lagi seperti ini. Kemudian kita tinggal bikin suaranya. Nanti untuk kontennya kita juga akan buat. Jadi pastikan di setiap per detik itu ada perubahan gambarnya. Di sini tinggal kita ekspor saja untuk audionya. Pastikan teman-teman juga untuk nama dari suaranya itu juga harus jelas ya, agar kita nanti bisa lebih mudah menemukan untuk audionya. Nah, di sini tinggal kita bikin audionya. Dan setelah selesai seperti ini, teman-teman tinggal masuk saja di bagian dari aplikasi CapCut untuk proses pembuatan videonya. Nah, caranya nanti teman-teman tinggal masuk saja seperti ini. Di sini saya sudah siapkan gambar yang saya dapatkan dari aplikasi Pinterest tadi, teman-teman ya. Oke, di sini saya akan masukkan gambar yang saya dapatkan dari Pinterest tadi. Saya editing menggunakan aplikasi CapCut. Nah, di sini misalkan kita akan ceritakan seorang pemuda yang berjalan kemudian cari sebuah teknik ya, dimana bisa berhasil dan sukses seperti ini. Oke, jadi ceritanya adalah narasinya seperti itu. Nah, di sini teman-teman tinggal atur saja nih untuk rasionya seperti ini. Dari kisah anak muda yang berjalan sendirian, kemudian bingung cari kerjaan, dan untuk saat ini bisa menjadi bos ya, misalkan seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman bisa editing seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal tambahkan saja di bagian dari animasinya. Di sini untuk animasinya bebas ya. Teman-teman bisa tambahkan, misalkan di sini saya akan tambahkan animasinya. Jadi setiap detik itu harus ada perubahan ya teman-teman. Nah, misalkan seperti ini kita tambahkan animasinya. Ini sebagai contoh simpelnya saja. Nah, nanti teman-teman tinggal tambahkan dubbing ataupun suara ya. Jadi bikin konten motivasi seperti ini itu masih banyak diminati. Dan selanjutnya teman-teman tinggal klik saja di bagian dari audio. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan saja audio yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini ya. Suatu hari di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan hijau, hidup seorang pemuda bernama Ardi. Ardi selalu merasa kurang percaya diri, merasa impinya terlalu besar untuk dicapai, dan kadang merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak. Oke, itu sebagai contoh simpelnya saja. Dan buat membuat sebuah teksnya, klik saja di bagian teks otomatis, kemudian kita pilih di bagian audio. Ya, jadi konten motivasi seperti ini, motivasi diri seperti ini itu masih banyak diminati. Terbukti baru saja upload sudah banyak ratusan ribu penonton ya teman-teman. Nah, di sini untuk fontnya teman-teman tinggal ditulis saja. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Suatu hari di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan hijau, hidup seorang pemuda bernama Ardi. Oke, jadi setelah seperti itu teman-teman tinggal di save saja. Di sini kita sudah berhasil nih bikin konten motivasi seperti ini. Ya, jadi saran saya buat teman-teman lebih kreatif lagi untuk editingnya. Jadi konten seperti ini itu masih bisa lolos monetisasi. Dan untuk estimasi penghasilannya tadi kurang lebih sekitar kita cek ya, kurang lebih sekitar $4.700 atau setara dengan $4.700 dikali 16.200 yaitu setara dengan 76 jutaan teman-teman. Ya, jadi untuk kontennya sudah berhasil kita buat. Nah, jadi untuk hasil dari videonya itu adalah seperti ini teman-teman. Bisa cek untuk hasilnya adalah seperti ini. Suatu hari di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan hijau, hidup seorang pemuda bernama Ardi. Ardi selalu merasa kurang percaya diri, merasa impinya terlalu besar untuk dicapai, dan kadang merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak.
Oke, jadi hanya konten seperti itu saja bisa lolos monetisasi ya. Dan sebagai channel referensi tadi adalah sebuah channel dari kita cek ya. Jadi sebuah channel dari Reason Living ya teman-teman, Reason Living, dimana channel ini itu sudah tembus 392.000 subscriber dan hanya upload kurang lebih sekitar 56 video saja ya. Hanya 56 video sudah tembus 392.000 subscriber dengan bikin konten motivasi seperti ini. Dan untuk view populernya mencapai kurang lebih sekitar 16 juta kali tonton. Bahkan channel ini itu juga baru upload sudah mendapatkan 512.000 penonton ya. Artinya konten motivasi seperti ini itu masih banyak diminati. Oke ya, jadi seperti itu ya buat teman-teman. Jadi kalau pengen mendapatkan bahannya lebih bagus ya, teman-teman bisa menggunakan AI ya untuk proses pembuatan videonya. Oke, dan di sini buat teman-teman yang pengen belajar seputar channel YouTube, di sini tuh sudah saya siapkan kurang lebih sekitar di bagian dari playlist ya, kurang lebih sekitar 500-an video. 528 video buat teman-teman yang khusus pengen belajar seputar ide konten channel YouTube. Dan untuk hasil riset saya mungkin sudah saya bagikan juga di bagian dari playlist. Nah, di sini ada salah satu channel saya yang hampir tembus sekitar 100.000 subscriber, ada yang sudah tembus sekitar 89.000 subscriber, dan juga ada channel baru yang alhamdulillah baru beberapa hari sudah 2.000 subscriber. Semua sudah saya bahas di sini. Intinya yang saya bagikan di tab komunitas adalah channel pribadi saya, bukan channel orang lain. Oke ya, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi buat teman-teman tetap semangat, carilah ide konten yang sekiranya itu mudah dan juga bisa lolos monetisasi. Dengan catatan kalau bisa ya teman-teman tambahkan dubbing ataupun suara sendiri, itu akan lebih bagus ya, agar lebih bisa dimonetisasi lagi. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini agar teman-teman nggak ketinggalan updatean ide konten channel YouTube selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.